Lu mau tahu nggak? Gue punya fakta gila. Gue kasih khusus buat Mas Danan nih. Oke. Fakta gila tentang gue. Alhamdulillah bisa gue kerjain semua dan sama seperti Raisa. Yeah. Gue baru punya laptop 2 bulan lalu, Mas. Rico Lubis punya laptop 2 bulan lalu. Tapi gue bisa gedirin Urban. Welcome to Swellcast, a podcast series from Swell Extended Family, where we view the youth culture from career and experience aspects of brand builders and creativepreneurs. Hosted by Danan DNA. Ya, di depan gue ada Rico Lubis, founder dari Urban Inc. Host cari cuan juga di O Channel. Asik. Oke. Bapak mau nanya apa ke saya, Pak? Kita balik aja, kayaknya di sana kan udah jago interviewnya kali ya. Gitu. Di sini kan newbie nih, gitu kok. Bisa aja Mas Danan nih. Gimana Mas? Pindah kantor nih gue ya. Gue baru tahu, gue kira tuh Jalan Anggrek atau apa gitu kan. Ayo gue ngikut aja deh. Dan gue gak nanya loh itu kantor atau apa kan. Karena gue taunya Dharma Wangsa atau Cipete. Betul. Ya kan, rumah lu juga gue tahu. Bener. Apaan, gue diem aja dah gitu kan. Jadi memang syukurnya Mas di masa pandemi ya, syukurnya Urban malah nambah karyawan. Alhamdulillah. Sama juga storage kita juga nambah, Ya. makanya kita cari tempat yang memang lebih proper dan masih masuk budgetnya. Makanya kita pindah ke sini. Oke. Jadi memang persis banget ini hari pertama interview lo nih. Itu emang hari pertama makanya masih berantakan banget. Tapi tadi kita habis potong tumpeng dan lain-lain. Gue juga nggak ikutan. Gua habis swab antigen soalnya. Gitu. Jadi memang pelan-pelan di 2021 ini si Urban memang makin ngembangin divisi-divisi yang lain juga. Jadi kita perlu banyak ruangan. Oke. Gitu, Tadi Mas. tadi disebut divisi-divisi lainnya. Itu Yoi. memang ada divisi baru apa sih sekarang di Urban? Sampai perlu space yang lebih luas gitu kok. Gue pribadi, Urban itu kan ada beberapa orang owner. Nah kalau dari gue pribadi, gue ngerjain cukup banyak nih Mas, si Rico Lubis ini. Lu motornya nih gue lihat nih. PR marketing sama kolaborasi 90% tuh gue yang pegang tuh. Oke. Kalau Mas Danan lihat sama Materna, Iya. sama Thanks Insomnia, sama Neon itu memang Dian Sastro gitu loh. Nah itu memang gue lah inisiatornya gitu loh. Oke. Nah makin kesini gue perlu tim untuk gue yang bukain jalan deh. Paperworknya lu. Oh. Karena Iya. kan Iya. 3-4 tahun lalu tuh gue semua masih gue sendiri Mas. Cowboy. Literally sendiri. Cowboy. Oke. Lu mau tahu nggak? Gue punya fakta gila. Gue kasih khusus buat Mas Danan nih. Oke. Fakta gila tentang gue. Gimana? Alhamdulillah bisa gue kerjain semua dan sama seperti Raisa. Iya. Gue baru punya laptop 2 bulan lalu Mas. Rico Lubis punya laptop 2 bulan lalu. Tapi gue bisa gedirin Urban. Gila. Gue cukup bukannya harus ditiru, bukan ya. Cuma bini gue punya laptop, cuma dia kayak, kok lu bisa ya kerja mobile dari handphone doang gitu loh. Jadi gue makanya oke, partner gue bilang, kok lo nih makin ngebut lagi, tapi syaratnya harus begini. Oke, makanya gue menjawab tadi divisi yang lain. Gue mau memperkuat divisi gue. Oke. Ada divisi digital marketing. Iya. Ada yang megang khusus Instagram. Kita nggak bisa munafik. TikTok juga sekarang udah mulai gede. Harus ada yang mikirin. Engagement rate-nya seperti apa. Jadi fokus gue langsung ke collab-collab yang corporate. Iya. Kayak kemarin sama Indofood segala macam sama gue maintaining ini gue jatuh cinta banget sama si kontennya YouTube Urban sih. Ini nggak bakal gue lepas nih. Iya. Tapi gue perlu kaki tangan lebih banyak lagi di gue. Sama juga si Bian tadi partner gue tadi kan dia di retail. Gue admin Shopee aja ada 2, Tokopedia 2, WhatsApp 1. Itu under Bian dong. Under Bian ya. Ya. Nah ini si Ape ini juga sama. Dia yang ngedit, dia yang foto, dia yang videoin. Makanya tahun ini dia juga udah harus punya tangan kanan. Iya. Jadi memang di Urban cukup banyak satu orang menghandle banyak hal. Ya Mas Darren udah makan asam garam kayak gitulah. Cuma kan kita kalau mau lebih ngembangin harus ngepercayain ke orang juga. Betul. Kita harus mendelegasikan. Biar kita lebih fokus. Betul. Nah, that's why di kantor yang sekarang gue menambah 3-4 orang. Oke. Untuk divisi lo itu ya. Untuk divisi gue 2. Oke. Divisinya Bian 2. Oke, untuk retail. Gue Nggak kebayang waktu lu ngerjain kemarin. Berarti berapa tahun lu jalanin itu sebagai PR dan kawan-kawan itu tadi sendirian? Gini. Urban itu kalau mulai ngebusnya itu secara mulai Jakarta art Jakarta
Iya 2016. Itu kan? Iya, ya 5 tahun lah. Terus lu nyatetnya di mana kok dengan sebanyak itu gitu? Oke, kita Sebenarnya. tahun kemarin lah pas pandemi, lu bilang kita terakhir ketemu bahwa lu ada 10 collab yang akan rilis. Betul. Ingat Betul nggak? kan tapi? Iya kan? Iya. Betul. Itu lu nyatetnya gimana? Ya ada tim. Cuma gue begitu lihat kan Raisa sempat viral tuh, si Raisa di interview Afgan apa? Apa satu gadget yang lu nggak punya yang orang bakal kaget. Gue nggak punya laptop. Gue apaan? Raisa kan artis, gue pebisnis aneh loh. tapi akhirnya gue dibeli sama kantor. Oke. Udah lupa, lu harus punya kok. Oke. Maksudnya itu juga kayak memicu gue kayak teman-teman terdekat gue kok. Lu nggak punya laptop aja gini. Gimana lu punya? Lu pasti makin ya insya Allah siap deh. Jadi gitu sih Mas. Jadi gaya koboynya gue ini memang di awal-awal partner gue yang Andri tadi juga cukup kritis kan karena dia memang orangnya teknik banget segala macam. Gue juga sempet ditegur awal-awal. Teratur. Iya, lu kalau koboy gini susah kok gue kerja sama lu. Nggak bisa, lu harus pakai sistem sekarang. Masa tadi agak gimana mukanya? Untungnya Mas, apa yang gue kerjain bisa gue buktiin. Iya. Dengan baik. Untungnya. Betul. Untungnya. Makanya ada momen dari hati ke hati gue sempet ngobrol sama Adi J. Kita outing tuh bulan Oktober 2020 Iya. di Bogor. Jadi kan outing, ada ngomong satu-satu, dia ngomong, kok lu gue kasih target 9, lu pasti bisa 9,5. Oke. Tapi kata dia, lu tuh sistemnya cowboy. Ayo dong kok. Nih kita kasih laptop, ayo dong lebih rapi. Lu pasti bisa lebih dari ini. Lu mau ngapain aja gue dukung. Lu mau bintang tamu, mau beli Jack D kayak apa, silakan. Iya. Lu udah tuh. Jadi oke. Nah makanya gue bikin planning di 2021. Gue kebetulan orangnya gini Mas. Nyambung ke topik berikut. Gue orangnya penuh dengan timeline. Oke. Penuh dengan target. Iya. Gue sampai 2022 udah ada Mas. Oke. Urban mau ngapain, ibaratnya visi misi itu gue pikirin. Iya. YouTube channel kita kemarin di 2020 tuh stagnan karena pandemi. Oke. Gue nggak mau pandang bulu. 2021 gue mau high profile, semua bintang tamu. Iya. Kemarin gue buka dengan marginal. Besok ada siksa kubur. Kok high profile? Maksudnya gimana sih? Jadi bintang tamunya udah bukan yang seniman. Oh oke. Yang langsung joss gitu loh. Iya. Yang emang anjir kok dapet dia ya. Jadi memang gue langsung mau apa namanya ngegas bahwa dengan kantor baru, dengan gue punya tim yang lebih banyak, harusnya gue lebih ringan kan. Gue total di apa yang gue kerjain Mas. Gitu. Tapi pertanyaannya adalah, terus lu udah punya laptop, dipakai apa aja sama gue? Jarang memang. Iya kan? karena memang kalau karakter udah terbentuk seperti itu dan misalnya berhasil, ya itu cara kerjanya gitu menurut gua. Tapi mungkin memang karena ya ada tim lagi tambah 2 kan, mungkin udah lu tinggal transfer aja ke dia kan, dicatat apa-apa seperti itu kan. Emang sebenarnya lu nggak perlu laptop, tapi perlu anak yang ngebantuin lu lah, assist lu. Iya. Dan laptop solusinya sebetulnya karena orang begitu pasti bakalan gak kepake juga tuh. Mending buat gua aja laptopnya kok. Iya. Iya. Tadi kita sempat ngobrol sebelumnya masalah streetwear ya, yang katanya itu jadi gimana kok? Definisi. Iya, jadi urban itu lu berani klaim bahwa ini adalah streetwear. Oh iya. Iya. Nah itu lu bisa jelasin lagi tadi obrolan tadi kita itu menarik. Semoga didengar dengan teman-teman yang lain ya. Iya. Jadi gini Mas. Ini banyak pendengarnya loh. Oh siap. Oh nanti gue swipe up anjir. Jadi gini sih Mas, gue selalu dengan confident mengatakan apa bedanya urban dengan yang lain. Oke. Kita salah satu dari sedikit brand di Indonesia yang streetwear secara culture-nya bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Ya. Karena gue street baller. Ya. Partner gue Bian yang tadi baju putih itu b-boy, break dancer. 8 tahun dia di Virginia, Amerika. Jadi kita pelaku nih. Ya. Oke, apa hubungannya kok? Oke, kita nge-refer ke brand-brand streetwear di luar negeri. Supreme. Skater. Stasi. Semua. Kecuali Bobby the Hundreds, tapi dia nongkrong sama skater. Ibaratnya Om Max Cruz. Kalau di sini. Nah, menurut lu definisi streetwear memang punya banyak versi. Iya, persepsinya beda-beda. Tapi menurut gue punya setidaknya menurut gue yang ideal. Oh iya. Attitude-nya. Kan ada kata-kata jalanannya lo, jangan dilupain lo. Iya. Apa jalanan lo apa? Makanya gue collab sama Slang, Jackmania. Bintang tamu gue marginal apa karena memang
street gitu loh. Jadi itu karakter yang nggak bisa dirubah. Kayak contoh nih, gue buka di sini, gue nggak keberatan juga kalau di saat ini udah naik, mungkin collab gue udah rilis. Iya. Ada brand yang cukup punya persepsi sama kayak gue, Lawless. Iya. Walaupun dari A sampai Z teman gue semua itu ya. Tapi kita mau collab nih Mas. Sebelum puasa kita mau rilis. Itu kan sama. Dia ngebawa attitude musik metalnya. Betul. Sama anak motornya. Sehingga dia, ya gue begini. Gue contoh. Gue gak mungkin nih Lawless collab sama Geprek Bensu contoh. Nggak, ada kan tadi kita sempat ngobrol, ada rem-remnya. Urban pun ada. Ada ngerem-rem. Makanya kalau ada, balik lagi ke brand lain, gue streetwear. Kadang gue gini, apanya? Apanya streetwear? Ada, lu sering ketemu beberapa brand yang seperti itu gitu? Oh sering. Dan udah persepsi lu melihat brand itu, enggak nih gitu ya? Enggak, karena gini. Bobby Hundreds, balik lagi. Gue sangat sungkan dengan Omex Cruz. Sampai Omex Cruz posting di Instastory si Bobby Hundreds bilang, streetwear itu adalah kaos alternatif untuk mereka yang gak punya uang beli kaos mahal. Setuju. Dan gak mainstream, sehingga kita bisa custom Mas. That's why di Bandung orang nyablon. Tapi di saat budaya streetwear itu menjadi mahal dan semua orang pakai, menurut Bobby the Hundreds, streetwear-nya itu udah hilang. Oh gitu ya? Gue bertanya-tanya kalau streetwear lu 500.000. Ya oke, itu hak lu streetwear, tapi soul streetwear-nya hilang. Paling tidak itu menurut Omex Cruz dan Bobby the Hundreds. Gue setuju. Yang dari roots-nya lah ibaratnya Bobby. Roots-nya hilang gitu. Nggak ada yang salah, cuma gue sesimpel streetnya di mana. Makanya Urban tuh punya acara annual Mas. Setiap tahun namanya Barbecue Jam. Di saat kita ulang tahun. Itu gue dengan bangganya, this is street culture. Oh, oke. Gitu loh. Nah gue, kalau ada teman-teman yang lain gitu ya bikin, nggak apa-apa. Cuma menurut gue berharap mungkin Mas Danan bisa bikin ILC ala clothing line. Bikinin itu Mas. Tuh gue request tuh. Gue mau diskusi tuh. Karena mereka itu juga punya prinsip yang salah. Streetwear bukan kayak gitu kok. Itu gue mau banget tuh diskusi sehat ya. Ayo deh coba deh. Kan edukasi. Yang salah siapa nih? Karena menurut gue sepatu Air Jordan. Jordannya basket loh. Di saat bukan anak basket yang pakai, nggak apa-apa. Tapi lebih baik lagi. Kan kita tahun 90 Mas. Orang main sepatu basket pasti minimal anak basket. Itunya dulu tuh. Kalau lu ngelupain rootsnya, persepsinya bisa berbeda. Jadi gue terkadang suka menyayangkan kalau lu bukan streetwear kok. Karena streetwear tuh desainnya bukan desainnya, attitude. Streetwear itu attitude. Iya, karena Urban Jakarta first everybody. Lu percaya atau enggak Mas, banyak semua orang yang belum tentu pede pakai itu loh. Karena slogannya ngocol. Anjrit, Jakarta first everybody. Temen gue aja yang tinggal di luar negeri Mas, beberapa di stop di imigrasi Jepang. Iya. Ada isu begitu? Ada. Bajunya apa nih? Karena kamu negara muslim apa? Enggak, ini cuma merchandise gini. Oh ya masuk. Oh, provokatif ya. Iya, jadi kayak itu kan attitude kita. Iya. Gitu loh. Jadi Urban ya itu dia, dengan confident gue bilang salah satu streetwear yang masih bertanggung jawab di skena street culture Mas. Dengan bangganya gitu. Soalnya kan kalau di dunia fashion gitu kok ya, streetwear itu jatuhnya adalah memang apparel. Ini terlepas dari yang masalah street culture itu ya, yang tadi Rico bilang ya. Jadi memang kalau di fashion itu mungkin streetwear itu sesuatu yang memang dipakainya di street. Maksudnya untuk fashion yang di jalan yang cocok rata-rata adalah di mana itu t-shirt, celana gitu. Which is di mana apapun brand ya, kalau dia bikin konsepnya adalah streetwear untuk digunakan untuk di jalan secara casual, ya itu bisa disebut streetwear. Itu secara globalnya kok. Ya betul. Ya kan gitu. Iya kan sih? Betul, iya. Gitu kan. Sekarang kayak 2016 itu hype milenial itu, gue bilang salah satu orang yang bertanggung jawab adalah si Kanye West. Si Kanye West dengan Yeezy-nya, dengan dia pakai oversize. Kanye West itu hip hop. Hip hop itu dangdut loh di Amerika. Dangdut sama dengan rakyat. Jangan lupa. Tapi kalau di kita menjelma menjadi sesuatu yang eksklusif. Lu ke mall, ke PIM, Yeezy gue 12 juta cuy. Menurut gue tuh udah hilang. Yeezy gue bro, Kemal.
Kemal Sohib tapi Sohib dia. Sohib. Gitu. Jadi kalau menurut gue ya setiap orang punya definisi masing-masing sih. Gue menghargai itu, cuma sesimpel gue tetap masih pada prinsip gue tetap lebih suka orang lihat pakai Air Jordan yang bisa main basket. Iya. Gue tidak membenci yang nggak bisa main basket enggak, tapi gue lebih suka. Nah, jadi gimana tuh? Untung gue nggak pakai Nike gue di sini. Soalnya Mas, beberapa tahun terakhir itu terjadi. Generasi milenial ya. Gue nggak segan-segan ngomong orang adik kelas kita. Dia pakai ke mall tuh Jordan tengil. Iya. Dan gue kan bukan anak basket kok ya. Dan gue dari dulu waktu muda anjing, itu gue nggak pernah punya Nike. Gue fans Macbeth yang konsisten musik-musik, dong. yang gitu-gitu ya. Nah begitu pas era ini gitu, pengen nyoba dong. Tapi tau nggak? Gue ngambilnya adalah Nike yang collab sama brand-brand streetwear yang dulu Undefeated. Wah, mahal-mahal sepatu lo dong Mas. Ya kan? Enggak, kayak maksud gue intinya adalah gue pakai tetap harus ada roots guanya. Iya bener. Ya kan? Itu yang bener. Real attitude gue tuh sebenarnya musik loh arahnya gitu ya. Itu yang bener. Gitu kan? Jadi gue nggak mungkin pakai yang ya Yeezy, udah nggak mungkin lah gue pakai gitu kan. Karena Sekarang nggak hip hop. Oke, sekarang gue balik nanya. Boleh dong? Oke, kan boleh, ini boleh. diskusi kan? Gue ditanya hostnya cari cuan, channel. Apa ya? Lo musik berarti? Iya, arahnya situ. Band favorit lo apa? Metalnya apa kayak apa? Misalnya pada masa gua Iron Maiden kayak apa? Metallica. Iya, Metallica. Pandangan lu gimana kalau ada ABG sekarang pakai baju Metallica dan Oh ya. itu aja. Gue kemarin nanya ke Siksa Kubur. Ke personil Siksa Kubur si Andre. Nggak suka dia. Karena kok di zaman gue pakai baju band itu prestis. Ya. Walaupun itu duit mereka ya kok. Iya. Cuma kayak ya kok begini sih sekarang. Gitu loh, ada perasaan itu sih. Iya. Kalau gua sih lebih terbuka kok maksud gua. Jadi kalau mereka memilih bajunya itu misalnya based on fashion juga nggak apa-apa juga, dia nggak ngerti kok menurut gua. Tapi toh Metallica pun ada collab dengan brand masa kini untuk masuk ke millennials. Betul. Gitu kan. Dan gue lihat gitu, gue tahu aja ini keren, Metallica masuk aja walaupun fontnya dengan seperti itu yang sangat old school sekali. Sekarang tuh udah jatuhnya old school ya. Old school gitu kan, tapi bisa masuk juga gitu kan. Ya mungkin gitu Metallica pun merchandisingnya juga mereka collab dengan brand yang streetwear itu karena melihat evolusi itu. Ya. Gitu kan. Dan sekarang yang pakai Metallica mungkin udah artis hip hop juga kan, pakai yang begituan ya. Ya kalau di luar iya. Ya kan di luar ada begitu. Jadi akhirnya masuknya yang seperti itu. Iya. Secara band ya gini aja. Bandnya mungkin nggak masalah. Masa kita harus masalah sih kok? Iya benar. Gitu. Betul. Iya. Gitu. Cuma maksud gue gini. Ini kita belum ketemu nih. Kalau di Jakarta, gue nggak tahu luar negeri deh. Gue nggak tinggal di sana. Ada sebuah circle Mas yang mempatenkan itu. Lu nggak punya lagi band ini. Gitu Mas soalnya. Gimana? Ini baju band kan mahal. Iya. Jutaan lah sekarang. Iya. Itu ada sebuah circle yang mengeksklusifkan itu sekarang. Oh, karena ada yang memanfaatkan momen itu karena hype ini naik begitu. Betul. Dengan ngegoreng itu dan janganlah. Gitu. Ya gue sih nggak akan ke situ. Itu dia. Itu dia. Gue nggak ke situ gitu. Iya makanya balik lagi kan dia juga punya definisi street culture yang berbeda. Iya. Semuanya berkembang. Cuma Mas menurut gue at the end identity sebuah brand nggak akan kemana-mana kalau lo konsisten. Iya. Soal karakter lo. Iya. Sampai saat ini sih Urban nggak pernah ngerilis oversize. Iya. Urban nggak pernah ngerilis kemeja. Iya. Jadi ada beberapa. Kemeja nggak pernah. Nggak pernah. Hoodie ya. Hoodie selalu. Coach jacket. Iya. Iya. Jadi kemeja memang kita juga ada beberapa part yang memang kita nggak ke situ. Ya kalau mau collab sekalian kita collab kemarin sama Elders. Bikin helm. Sesekali kan. Cuma ada yang bukan kita nggak bikin juga enggak Mas. Kayak piyama gitu bukan tuh. Alasannya kenapa kok? Tiba-tiba gini, ada brand kemeja, specialty streetwear kemeja mungkin kalau ada gitu ya, ngajak collab lu dan bikin produknya kemeja. Oh nggak masalah. Nggak masalah ya. Tapi jangan dari gue. As in-house brand Urbannya kenapa nggak kemeja? Itu street loh, grunge mungkin zaman dulu ya. Sesimpel kita nggak into kali. Oke. Sesimpel kita nggak into. Kayak contoh kemarin sama Neon. Neon kan produk cewek. Nah tuh ranah lu deh tuh. Silakan. Nggak tertutup kemungkinan. Ayo. Oke. Tapi kita bikin sendiri enggak. Oke. Ya. Sama kayak Supreme sama Hello Kitty kalau nggak salah kan. Itu kan dua identity yang berbeda. Dan ya artinya gini kok. Maksudnya ya itu persepsi masing-masing, attitude masing-masing aja sebetulnya. Iya. Menurut gua sih begitu. Menurut gue begitu sih. Kok jadi kayak gue yang ditanya ya? tapi iya sih.
maksudnya kan udah jadi bukti juga nih Mas. Max Cruz. Iya. Skate namanya aja udah cruising. Iya. Dia di musik sama skate. Iya. Mau dua dekade loh. Iya. Om Dendi Iya. surfing. Iya. Maternal VD metal. Iya. Iya. That's perfect example buat gua. Apakah brand sekarang look up ke mereka? Iya. Itu intinya. Iya. Ya tadi lu ngomong Lawless, ngomong Maternal, Cruz, betul. Gue sangat respect sama mereka karena berhasil membawa idealisnya mereka, itu mereka kerana jangan mainstream ya, sekarang udah nggak musim ya. Kerana pop mungkin ya, pop tuh umum. Lu tau nggak Mas, yang gue salut dari mereka bertiga tuh apa? Gimana? Mereka punya jalan tengah, idealis dan tetap profit. Betul. Nah, dan orang memaklumi, menerima. Iya. Yang bukan dari kalangan itu ya. Iya. Gitu. Karena gitu. ada brand-brand yang gue mau kelas A. Oke, the question is, maaf nih, sejahtera nggak lo dari situ? Iya. Oh enggak sih, gue kalau mau cari duit, lo harus akui berarti tuh ada yang hitungan gak tepat di situ. Iya. Tapi kan gue mau brand gue punya karakter. Oh, Maternal jelek, Maternal keren loh, Iya. cuan loh. Iya. Itu sih Maternal menurut gue untuk generasi gue. Iya. Itu contoh brand yang karakternya oke, cuannya oke. Iya. Maternal gue. Iya. Idealisnya tuh bisa, ya itu kepuasan sekali, bener nggak? Ya kan, menurut idealisnya itu bisa diterima. Betul. Gila, itu ngebangunnya kayak gimana gitu, lolos dengan kerajaannya sekarang. Lolos kerajaannya. Gila kan? Benar, dengan burgernya. Saya tunggu Urban Inc dengan Rico Lubisnya yang sekarang udah punya Amin. anak buah dan laptop, saudara-saudara. Ya kan, semoga laptop itu diberi sama kantor itu bisa berguna ya kok ya. Yang tadi biasa ngerjain 10 gitu sekarang bisa 100 langsung. Amin. Dengan laptop. Amin. Ya kan, kalau 2 bulan lu gak nyentuh laptop, lu itu buat gua aja hibahin. Aduh. Gitu. Ya, Yes, Mas. Kemeja, oke. Urban itu sekarang ya nggak tahu sih. Ya gua lihat memang ya terakhir kita ngobrol aja lo ada 10 collab sampai akhir tahun itu kan. Wah anjing, ini gimana cara ngaturnya gitu kan itu. Dan sekarang gua yakin lo sampai 2002 tadi udah ada ya. 2022. Itu tuh apa sih kok yang lo harapkan dengan timeline sepadat itu, sebanyak itu, yang apa yang ada di pikiran lo itu melakukan itu semua gitu kok? Apa yang lo percayai untuk melakukan itu semua kok? Untuk bukan darah-darah ya, mungkin se-effort itu kok gitu. Sekarang gini aja sih Mas, gue udah di titik yang ketemu circle clothing yang kita lagi bahas clothing kan. Iya. Gue udah belak-belakan kayak gue deket sama mau Hanteng Insomnia apa. Gue belak-belakan, ini analogi ya. Iya. Ada satu teman gue gak bisa sebut nama lah. Tapi gue berguru sama dia gitu. Gofar Hilman. Iya. Kalau Gofar gedenya di Gofarnya, bukan di bisnisnya. Iya. Kok gue setahun bersih, gue si orang ini ya, Iya. itu 5-6 M. Oke. Bersih seorang loh. Berarti gue tiap tahun beli rumah bisa kok. Itu Ini berarti orangnya banyakan ya berarti ya. sendiri. Oh sendiri, oke. Si dia. Ya. Ada lagi satu orang. Lu berapa? Gue setahun 3 M lah kok. Bersih tuh buat gue tuh. Pantesan kelihatan dari asetnya dia. Nah untungnya Mas, gue dikelilingi sama teman-teman ini yang ngebuka informasi buat gue. Iya. Gini kok, lu bisnis lo harus begini. Jadi itu Mas yang gue kejar. Gue langsung aja nih bahas detail. Oke, bahas dividen, revenue sharing. Iya. Revenue gitu. Contoh analogi. Urban dapat 10 M setahun, analogi ya, Iya. ilustrasi. Gimana caranya tahun depan harus 15. Oke. Salah satu gue kerja dengan collab Mas. Jadi itu yang memacu gue. Oke. Jadi gue harus lebih gila. Apalagi masa pandemi. Iya. Gue harus berputar otak lebih Iya. keras lagi. Jadi gue kasih semangat, nyiram semangat ke tim gue, ke partner gue. Ayo dong. Jujur aja sesimpel gini. Lu gak malu sama si A udah punya toko sendiri loh. Kita masih ngontrak loh. Iya. Ayo dong 2022 kita harus beli cuy. Ayo kok. Oke, kita save up sekian. Nanti kita collab gitu Mas. Oke. Balik ke bisnisnya ya nih ya. Iya. Terus si Bian itu tadi partner gue, sahabat gue itu kan Urban, gue awalnya gue sama dia. Itu udah sahabat, udah kayak saudara lah. Sama gue juga sampai sekarang kan belum punya rumah nih Mas. Masih ngontrak lah. Walaupun OTW ke situ kan gue tinggal bilang, Bi, 2022 harus punya rumah kita dong. DP dong. How? Nih hitungannya. Oke. Itu. Begitu juga gue ke tim gue Mas. Lu mau OT nggak? Kita mungkin nih, sayang pandemi. Kalau nggak pandemi Mas, jujur gue saat itu udah punya rencana ide anak-anak mau gue bawa ke Jepang. Asik. Syaratnya apa? Kerja lebih keras nih guys. Ditarget langsung. Ini Nih, iya dong. targetnya nih. Anak-anak mau. Oke. Jadi gue tipenya ada tujuan, achieve, jalan. Oke.
Jadi kalau Mas Dana nanya, tuh kenapa tuh kalau punya timeline sebanyak Iya, itu? iya. Karena gue punya goalsnya Ngejar itu ya. tuh Mas. Gue punya goalsnya itu gitu loh. Karena kalau cerita mengenai gue pribadi, gue kan kebetulan dari kecil tinggal sama nyokap. Nyokap bokap dari kecil pisah dan jadi gue bener-bener beberapa tahun terakhir gue bersyukur banget bisa ngebantu orang tua nih Mas. Okay. Dan gue nyaman banget. Kan pasti gue harus bisa lebih bikin bangga orang tua deh nih. Jadi gue makin giat segala macam dan itu berdampak banget. Jadi gue tiap ke kantor tuh lihat karyawan gue segala macam, filosofi gue kayak ini kalau dia bisa kasih makan anak istrinya dan gue bikin chemistry yang enak, pasti. Jadi gue jadi ketagihan gitu. Iya. Nih gue bahas aja brand-brand lain. Never to Levi's. Lo tau gak Mas, di setiap hari-hari tertentu kalau nggak salah hari Kamis itu satu kantornya disuruh ngaji Mas. Oke. Pecah. Ini gue bukannya sok agamais ya. Gue juga kadang masih minum juga gue. Cuma gue percaya kalau lu nolong orang segala macem itu berimbas sama bisnis lu. Iya. Nah gue kebetulan kayak ya gue umur sekian nih harus punya rumah, harus punya mobil segala macem. Oke, syaratnya kalau collab kita dapat collabnya bikin 15 nih. Oke, campaignnya begini. Oke, YouTube begini. Oke, begini. Gitu, Mas. Jadi dari target itu lo ngedeskripsiin gimana apa yang bisa si Urban jalankan. Betul. Akhirnya ke breakdown akhirnya gue harus 15 collab nih. Betul. Oke. Sampai ada hitung-hitungannya tanpa keluar dari karakter ya. Iya. Sampai hitung-hitungannya ya achieve sesuai target yang memang sudah kita tentukan. Iya. Gitu ceritanya Mas. Ya gue lumayan obsesi sih. Kalau Mas Danan tahu pasti kan gue sangat gila sama Kobe Bryant kan. Iya. Itu gue diajarin sama dia, lu harus kayak orang gila, kayak anjing lu kan mindset Mas. Iya, lu collabnya gila sih kalau maksudnya. Maksudnya gini loh. Kayak lu pasti nih gue mau punya handphone nih. Iya. Tahun depan gue harus punya. Nah gue begitu sama cita-cita gue. Iya. Gitu. Iya. Tapi gue ngelihatnya, oke. Lu collabnya tuh udah gila lu. Dian Sastro. Iya. Diskusi gue sama Mohan, ini kan collab sama Mohan. Iya. Dian Sastro sepengetahuan gue dia belum pernah pakai clothing lokal secara secara publish. Gue mau perawanin itu Mas. Ini Dian Sastro loh, living legend loh. Kenapa nggak ada yang bisa ngejar loh? Itu gue suka tuh, gue kejar loh. Mungkin nggak ada yang kepikiran juga kok. Iya bisa jadi. Iya dong. Iya. Yang lo lakuin itu banyak yang unpredictable juga kok. Udah malu lari dengan banyaknya itu, udah nggak mungkin kekejar. Kalau menurut gue ya. Iya. Lo tuh nggak kekejar. Kalau bis tuh nggak akan kekejar kan. Gitu. Itu tuh gila banget. Nggak semua orang bisa ngelakuin itu kok. Satu, pikirannya kan gila tuh. Untuk misalnya gitu nih, mungkin nggak bisa ngehandle juga tuh, orang belum tentu bisa kan. Satu lagi ada beberapa collab yang memang tidak, mungkin orang-orang lain tidak terpikirkan kok. Udah mau banyak, ada yang nggak kepikiran orang. Ya amazing lah kok maksud gua gitu. Ya gitu sih Mas. Jadi ya apa namanya, menjawab tadi pertanyaan lo, kenapa gue punya rencana collab segitu panjang, timeline segitu panjang, karena emang gue punya goals yang besar. Dasarnya itu ya, buat tim dari itu ya gitu. Soalnya kan kadang-kadang gue mikirnya adalah mungkin ini Urbeni memang ngejar ya, yang penting ada activation aja yang bisa dilempar. Enggak sih. Karena secara digital ini kan ya tadi lah, kehadiran di internet tuh penting banget. Jadi harus bikin apa lagi. Kreatif itu kan itu banget kok. Betul. Gitu. Jadi memang harus muncul terus kitanya ngapain. Betul. Gitu kan. Dan mungkin secara nggak langsung akhirnya nyambung dengan itu, padahal dasarnya adalah masalah bisnis tadi kan. Betul. Ya kan gitu. Dan kalau gue baca secara dunia digital sekarang ini, ya itu juga penting gitu kok gitu. Iya. Ada lagi nggak ada habisnya. Iya. Kan capek dan nggak semua orang bisa seperti itu untuk jaga di atas. Eksistensi di internet. Jatuhnya gitu aja dulu dah. Kalau kita ngomongin digital ya. Betul. Gitu ada lagi lokal drama lah kan itu ya. Iya. Neon keluar, maternal lu udah bikin video, anjing gimana caranya anjing gitu. Ini Riko cloning apa gimana nih gitu anjing. Gitu kan. Ngejar-ngejarnya kan capek yang collab begitu kan. Lumayan lah. Sama develop si YouTube channel juga sih Mas. Itu lagi lebih PR kan, itu gue belum sampai ranah situ tuh. Iya. Itu PR tuh, ya kan? Kalau itu YouTube channel kebetulan gue pertama kali awal buat, emang gue pure mau bikin doang, gue nggak ngincer profit. Iya. Gue nggak ngincer bahwa someday akan jadi exposure yang bagus banget buat si Urban, gue nggak sama sekali. Jadi emang seru-seruan. Iya. Karena si Gofar pernah bilang, kok lu kalau mau bikin YouTube channel niatnya udah mau cari duit, pasti jelek. Ya bener juga sih gitu loh. Akhirnya gue bikin
beberapa episode pertama gue enjoy, enak jadi ke belakangnya enak. Akhirnya sekarang itu menjadi salah satu platform exposure urban yang paling besar. Iya. Gitu, gue nggak pernah nyangka juga itu Mas. Dan setelah gue pikir ya juga ya, clothing line yang kayak gitu saat itu belum ada. Gak ada. Lu udah 2018. langsung lu udah sampai pionir gitu, sesuatu yang fresh baru itu udah jadinya kepatoknya ke situ. Gitu dan itu berhasil di YouTube tuh menurut gue ya. Berhasil gitu, tinggal dijaga aja nih. Jaga aja, itu kan pikiran lagi kok gitu. Gue kayaknya nggak sanggup deh jadi sebenarnya jadi Rikolubus, gue nggak sanggup. Bisa. Gue nggak sanggup. Mas Dadan bisa. Sebenarnya gini sih Mas, gue dengar kata-kata klise, memanfaatkanlah teman lu sebaik mungkin in a good way gitu loh. Nah kan gue karena gue anak tunggal, gue suka bergaul kan. Nah gue gimana caranya itu gue kembangin di dalam bisnis gue. Kata teman-teman gue, kok lu kayaknya kalau jadi jualan asuransi lu tajir sih kayaknya. Cuma kan gue mau kerja based on passion kan. Makanya analogi itu gue pakai sih Mas. Jadi kayak YouTube Urban itu 80% teman gue semua. Ada yang baru kenal. Ini boleh di cross check kemanapun ya. Itu nggak ada yang gue kasih fee Mas. Emang berdasarkan teman. Berdasarkan teman. Jadi itu yang di-build sama brand Urban secara YouTube channel, secara clothingnya juga bahwa ini kita nih homies loh. Ini kita anak Jakarta yang emang attitude-nya nongkrong. Rikolubis di YouTube channel doyan minum, doyan bercanda, di luarnya juga begitu. Gue menjadi pribadi yang sama di YouTube maupun di luar. Gitu sih Mas. Jadi juga itu mencitrakan si brandnya. Dan syukurnya makin kesini mungkin jadi sesuai track ya. Orang nerimanya jadi kayak Urban tuh image-nya kayak gitu gitu loh ya. Dan jadi ya kalau orang awam mungkin ngelihatnya, wih Urban gaul nih gitu kan, kenal semuanya ya kan. Apa namanya ya, jadinya kan established jadinya gitu. Langsung jadinya terlihat seperti itu gitu kan. Terus memang ya gua nggak tahu ya kalau brand zaman sekarang gitu beda jangan zaman dulu kan. Kalau clothing itu kayaknya zaman dulu tuh para owner itu nggak pernah mau muncul kok. Jadi brandnya aja yang maju. Kalau zaman sekarang itu foundernya atau ya foundernya mungkin itu memang harus muncul juga kalau menurut gua, karena dan apa yang dia lakukan lu lakukan, personal branding lo itu secara nggak langsung berdampak kepada brand lo. Pasti. Ya kan jualannya seperti itu gitu zaman sekarang. Pasti. Jadi owner nih kalau ya nggak tahu ya menurut gua gitu, owner sekarang nih punya brand apapun, clothing apapun itu ya foundernya harus muncul karena itu yang menunjukkan karakternya ke si brand itu juga gitu. Dan emosionalnya lebih dapat. Ya. Nah gitu makanya kan memang ya seperti itulah. Mau yang mau berantakan foundernya ada yang suka juga pasti kan gitu. Tapi kan. gue pernah ngobrol sama beberapa owner, bahkan gue jadiin tamu di sini. Dia secara sekilas kayak mungkin ya. Gue kalau disuruh kayak lu, gue nggak mau lo kok. Bukannya gue nggak bisa, tapi gue nggak mau. Gue kasih analogi gini. Jangan salah, gue juga di saat bikin YouTube channel. Bukan mau tampil gimana, tapi siapa lagi yang lebih tepat menceritakan brand lu selain lu sendiri. Presentasi brand lu. Iya dong. Gitu. Itu betul. sih kalau gue sih itu ya. Jadi kan balik lagi juga dong. Lu punya sosial media jualan kaos kan untuk mempromosikan brand lu. Ya cara gue begini. Betul. Perkara gue sering dipanggil talk show jadi pembicara itu kan organik Mas. Gue nggak ngajuin diri loh. Tawaran itu datang gitu loh. Jadi memang syukurnya di zaman sekarang betul memang ada self branding dari si owner, lumayan ngebus brandnya itu brand sendiri. Banget sih. Iya, gitu. Jadi ngebus brand banget. Jadi kan audiens tuh kayaknya perlu sesuatu yang emosional ya. Jadi memang kayak kenal gitu kan. Kalau brand kan kayaknya benda mati anggapannya di digital gitu ya. Tapi kalau ada seseorang yang merepresentasikan si brand tersebut dan ngomong, itu lebih gampang nyerapnya kok. Lebih gampang nyerap ke orang audiensnya gitu kan. Ya gitu Rikolubus Urban ya. Oke, kalau dulu kayaknya kan dulu kan banyak ya bisnis artis ya gitu yang pakai nama-nama artis gitu ya. Nah, itu kalau dulu mungkin nggak akan long lasting zaman dulu. Kalau sekarang udah beda main nih, maksudnya beda gaya, beda cara. Betul. Orangnya harus muncul. Gitu. Orangnya harus muncul, sepakat sih gue. Tapi banyak juga loh Mas, ownernya yang berusaha muncul tapi nggak bisa. Iya, kadang-kadang begitu. Lu percaya by doing aja nggak sih itu lama-lama? Iya kan, gitu. Organik itu. Organik kan gitu. Ini gua aja podcast nggak mungkin gua muncul maksudnya gini ya gitu. Ya, at least gua suara dulu aja deh sebelum YouTube gitu kan. Iya. Tapi ya
beraniin aja kok gitu. Benar. Gitu. Harus dimulai. Betul. Belajar dari Kemal juga gue gitu. Ya. Singkat aja dulu. Benar. Gitu. Gen X sama milenial kan beda. Beda. Gitu. Beda. Benar. Apalagi nih Mas? Apalagi itu tadi udah YouTube, udah bahas definisi streetwear versi gue. Sebenarnya nih kok, kan mungkin lu ngejelasin masalah versus everybody kok ya udah banyak gini. Gak bisa disangkal Urban besar go nasional gitu dengan versus everybody-nya. Which is bahwa itu adalah memang sebetulnya adalah itu dari Detroit versus everybody. Iya betul. Sebetulnya mungkin lu udah sering cerita di mana-mana. Betul. Tapi sebenarnya adalah pertanyaan gue adalah gue nunggu collab lu sama Detroit versus everybody gitu kok. Iya, itu gue udah bilang juga di podcast Tirta, di Prambors segala macam. Kalau nggak pandemi dia gue box ini Mas. Udah bawa aja kok udah percaya maksudnya bawa. Iya kan tapi pandemi travel warning segala macam itu tapi paling tidak gue bilang ribuan kali boleh di cross check ke Tommy Walker tuh yang punya. Kita baik-baik aja sekarang. Kita udah video call, udah Google Meeting segala macam itu udah ngobrolin segala macam, udah berapa piece segala macam cuma harus terhenti karena COVID memang gitu. Tapi memang gue masih berharap itu bisa terjadi. Iya, itu kayak jadi gini, gue juga dengar gitu. Itu udah gini terus gue bilang, ini nggak jadi ya. Gue terlepas dari pandemi itu ya. Iya. Jadi ini jangan karang-karangan Rico aja nih gitu kan. Iya. Kan gitu. Padahal menurut gue kalau itu terjadi kok gitu ya. Malah menurut gue kalau itu nggak dipublish dan tiba-tiba lo ngeluarin itu jeder banget loh. Iya. Itu jeder banget. Itu. Walaupun gini Mas ya, walaupun ini gue breakdown lagi di sini. Itu keuntungan gue cuma satu loh. Pengakuan doang. Pengakuan dari dia. Orang-orang. Oh, orang-orang oke. Dia itu followernya nggak nyampe 30.000. Iya, banyakan sini jauh. Iya, maksudnya banyak haters gue, abang, lu niru Detroit. Iya, kalau niru gue terinspirasi lah. Iya. Sekarang gue balikin sama lu. Si Detroit jual di sini lu beli gak? Lu bukan orang Detroit lu. Iya. Filosofi Detroit itu kan di saat itu lagi ada Chris Mon, gitu loh. Jadi gue dengan PD-nya dan kayaknya juga si Detroit mulai mengiyakan Mas. Iya. Karena dalam beberapa sisi Urban lebih gede dari dia. Iya. Jadi mungkin dia lihat cuan, yaudah collab deh yuk. Gitu. Eventnya dia cuma event lari Mas. Maksudnya gimana tuh? Instagramnya dia lo lihat, movementnya dia itu cuma lari 10K apa 20K gitu. Kalau Urban, kalau gue bilang sampai slang. Wah, enggak maksudnya si versus everybody-nya nih. Iya. Gue sampai bikin video klip sama Ras Muhammad tahun 13 sama Mukarakat. Iya. Itu sih kalau gue jadi dia, anjrit lu serius banget ya. Iya. Mengkampanyekan si versus everybody gitu. Tapi memang bener mungkin tahun ini gue colek lagi sih. Iya. Tahun ini gue colek lagi. Itu pecah kok. Itu selesai semua udah. Iya, lebih kepada udah tutup ketok palu aja udah nih ya. Iya. Udah kayak gitu ya. Iya, itu kuncinya itu sih dari pertanyaan-pertanyaan itu kok. Jadi emang mendingan jederin aja udah lu paksain gitu kok biar bungkem aja semuanya. Iya, memang mau. Iya kan? Dari guanya mau memang. Itu menurut gue itu kuncian gila sih. Iya, apalagi lo bikin sesuatu yang memang yang di luar, maksudnya lu udah sering loh kalau sama kota atau apapun itu ya di sini kayak gitu. Ada sesuatu lagi hal yang baru yang lu nggak pikirin, seorang publis nggak mungkin nggak bisa mikirin yang nggak biasa gitu kan. Itu muncul itu jeder sih kan. Harusnya. Bisa lah. Makanya soalnya gini Mas, pakai gue tadi jabarin ke lo. Secara cuan gue yakin nggak? Sekarang gini, gue ada collab ada 8 di depan misalnya. Ini 8-8-nya cuan nih, contoh misalnya. Ini masing-masing kasih 200 juta loh. Dibanding gue ngurusin si Detroit yang cuma buat image, itu si Detroitnya jadi kesingkir tuh Mas. Gue udah dulu deh. Jadi tapi kan makanya gue tahun ini udah punya tim yang lebih proper, bisa gue bagi kayaknya. Bisa gue bagi. Iya gitu. Terus bilang, bang, terus gue juga bilang sekarang lu logika kalau dia sakit hati atau ngambek, dia udah posting kok di dia. Ini Urban ini niru. Misalnya, gue baik-baik aja sama mereka, tapi gue setuju sama Mas Danan. Gue juga mau banget collab sama dia sesegera mungkin. Iya. Gitu loh. Tapi emang masih ada gitu cibiran begituan? Bukannya udah lewat? Itu nggak ada habisnya sih Mas. Nggak ada habisnya. Sekarang gini sih Mas. Nggak capek-capek mereka. Iya, maksudnya siapapun institusi, persona, pasti hatersnya ada aja Mas. Jadi mau sampai kiamat juga hatersnya Urban akan niru lo.
Gitu. Ya mau Jokowi juga hatersnya banyak, mau siapa juga banyak, pasti mau LeBron James juga banyak. Iya. Nah gue sampai sekarang masih ada Detroit, tapi kan syukurnya gue bisa buktiin bahwa Urban gak cuma versi pribadi, kita bikin lokal drama sama Dian Sastro, kita punya YouTube channel, jadi memang senjata gue banyak, gitu loh. Balik lagi, gue sepakat, gue juga maunya sih. Kejadian tuh harus itu udah untuk selesaiin udah harus gitu. Terus apa lagi nih kok anjing? 20 menit lagi nih ya bahas ini. Apa ya lu kayak tanya mungkin ini nih Urban banyaknya desainnya main font ya, urban seperti itu ya. Iya, font grafis belum terlalu kita belum terlalu ya. Jadi memang urbannya ya. Tapi gini kok, kalau dari selling ya, bagus yang versi pribadi atau tetap ada kata urbannya? Oh, versi pribadi masih nomor 1 memang. Masih nomor 1 ya? Itu kalau Indomie goreng. Kalau Indomie goreng. Iya, gua akuin. Cuma kan gimana caranya si Indomie ini lu tetap bikin rasa rendang. Iya. Makanya tadi gue bilang, gue tidak menampik, gue buka aja. Lebih dari 50% sales gue dari versi everybody. Sekarang haters gue bilang gini. Banyak Indonesia versi apa Jakarta versi everybody? Jakarta udah disalip sama Indonesia. Jakarta udah disalip sama Indonesia. Iya. Oke. Berarti gue seneng dong. Iya. Berarti gue sudah mewakili Indonesia. Iya. Gue banyak mas nyampe ke kuping gue. Sampai kapan itu Urban jual? Iya, itu pertanyaan. Jual versi pribadi. Ini udah tahun ke-6 loh. Anjing lama ya. Demand-nya nggak turun mas. Iya. Gue jujur sebagai owner versi pribadi, gue pakai baju tidur aja males. Oke. Udah enak ya? Udah enak mas. Tapi alhamdulillahnya gue pernah nanya di Jaklot tuh, ada yang beli. Jadi tiap tahun ada satu orang, nih lu datang mulu nih. Gue nanya, lu punya baju versus berapa? Gue di 9 bang. Ada banyak orang kayak gitu mas. Bisa ya. Jadi itu mungkin kalau misalnya clothing punya buku tuh versus everybody tuh harus masuk tuh. Dalam satu bab diplesetin banyak pihak kayak. Iya. Oke, awalnya Detroit. Jangan lupa, Moonwalk itu juga bukan Michael Jackson loh. Yang bikin populer Michael Jackson. Jadi gue sih si Versus Everybody ini juga baru sekali kayaknya gue bilang di sini. Gue juga maunya nanti gue lepas dari image itu sih. Gue maunya lepas dari image si Versus Everybody. Gue juga berharapnya gue bisa jualan si Urbannya ini sendiri. Iya. Gitu loh. Tapi ternyata semangat Versus Everybody tuh dianggap semua orang keren, masih keren, masih keren gitu. Corporate mau collab apa segala macem, mas kita mau collab tapi pakai kata-kata versus ya. Oke, terima nggak? Ya terima. Kan ada term and condition sendiri. Gue juga udah bikin IP kan dari situ. Cuma gue kayak dalam hati gue, lu corporate loh, kok lu masih naksir sama ini ya? Itu sih mas, itu sebuah fenomena yang, oh ya gitu. Ada bersyukurnya, ada dilematisnya gitu loh. Iya, kebayang. Ya, makanya benar sih. Balik lagi tuh kalau udah Detroit itu udah selesai. Dia gue bawa ke sini gitu. Tapi ya gue berharap si Urban ini sendiri bisa lebih gede dari si Versusnya sih mas. Iya. Sebenarnya gitu. Iya. Dan gue sangat menunggu itu sebenarnya kok. Apalagi di movement Rico Lubis untuk itu gitu. Itu kan itu sulit banget kok. Iya nggak sih? Iya. Tapi pasti gue yakin lu udah bisa mikirin ya, maksudnya gitu. Makanya gue tadi kepikiran, Detroit tuh bawa aku gini kan. Ini sekali mau kita ngobrol sharing-sharing aja betul, gitu betul. Kayak gitu kan. Gitu Detroit selesai. Terus emang image itunya juga. Nggak, aku secara gini. Tapi emang nama kota-kota Versus Everybody itu kayak Bandung Versus Everybody gitu ya. Gue beli loh kok yang Hooligans. Sama Hooligans. Walaupun nggak ada size gue beli. Thank you mas. Gue taruh gitu lemari udah. Bini gue nanya, gue bilang enggak buat dokumentasi aja. Gitu karena Bandung ya kan. Iya betul. Gue harus punya nih betul. Gitu. Ya dari skena ini ya kayaknya harus punya nih satu gitu. Betul. Kayak gitu. Itu bisa nangkep pasar yang nggak usah nunggu sekeren apa atau gimana, tapi random people kayak gue pun bisa ngambil. Gitu. Nggak dipakai akhirnya nggak cukup gitu. Benar. Mungkin ada size gede pun gue nggak pakai juga. Oke. Dokumentasi. Ada kebanggaan loh di situ. Oke, menarik nih. Gitu. Point of view-nya itu gue. Iya. Gue banyak baju yang nggak cukup tapi gue pengen dokumentasin tuh. Iya. Kalau yang baju yang gede-gede, maksud gue yang gue cukup kadang-kadang udah pre-love semua dijual. Kebanyakan di mana? Benar. Banyak banget baju musik semua rata-rata lagi gue kan. Iya. Gue size gede gitu nggak. Double XL ya?
ya XL dan heavyweight. Jadi jadi susah nyari lokal. Gitu banyak baju gitu gue yang aneh-aneh tapi gue pengen gue simpen. Udah bawa debu aja tuh di lemari tuh. Gitu kok. Terus Apalagi kayak apa ya kayak Oke, wholesale masih banyak. Wholesale Penjualan pandemi ini. Lu banyak wholesale tuh, apa end user langsung? End user langsung sih. Langsung lu emang dari awal emang udah karena website ya? Iya betul. Seperti karena itu, kan sebenarnya gini Mas, trennya si wholesale itu mereka juga bisa wholesale karena kan saat era wholesale itu beberapa tahun lalu si platform e-commerce belum terlalu ngetren. Iya. Gitu. Iya. Jadi sekarang tuh wholesale pun makin habis ya. Tadinya kan consignment. Iya. Turun wholesale. Gue wholesale masih ada, cuma apalagi kita punya toko di Semarang. Kita ada partner di Semarang, dia emang beli brand Urban tuh 3 tahun kontrak. Di situ dia emang jualan Urban tuh Mas. Dia itu eksklusif wholesale tuh dia tuh. Gue kasih minimum setahun lo harus belanja sekian, 100 juta gitu. Ada tuh. Nah gue berharap di kota-kota lain bisa kayak gitu sama kayak Vidi lah. Maternal. Jadi memang si Urban ini lumayan dari Sabang sampai Merauke sih Mas. Alhamdulillah sampai ke Papua kita. Tapi kalau toko-tokonya baru Semarang aja sekarang nih. Tokonya baru di Semarang. Tapi udah banyak dong yang purpose masuk. Pandemi sih. Kalau nggak pandemi itu ada di Medan sama di Solo. Iya, pandemi sih emang benar-benar pasti. Iya, offline lagi kecil. Masalahnya. Tapi memang untungnya lu juga growingnya pas udah jalan langsung ke online mainnya ya. Iya. Ya kan? Benar. Siap, beda dengan tadi kita cerita kan banyak yang betul. Generasi pertama nih perclothingan ini emang cukup kaget nih ngadepin ini yang biasanya ya sekarang makanya itu dia belantara baru, cara dagang yang berbeda gitu kan. Dulu banyaknya ya distro, consignment sampai wholesale. Betul. Sampai ke online, sampai marketplace pada akhirnya sekarang. Iya. Kan? Dimana sekarang semua brand ini kayaknya udah langsung apa ya ibaratnya jadi kayak sama semua untuk cara berdagangnya. Betul. Ya nggak sih gitu. Betul. Fit in semua gitu. Iya benar. Market gitu. Udah ya masanya marketplace mungkin udah nggak mikir brand apa yang penting lebih ke arah yang oke, ini harganya cocok, gue butuhnya ini gue beli. Iya. Kayak gitu gak sih? Betul. Gitu. Dan kemungkinan gitu ada beberapa juga ngobrol gitu gue sekarang nyari orang ya loyal terhadap satu brand tuh susah gitu. Gitu ya maksudnya. Orang lah ya. Nah, gitu. Jadi dia dengan mudahnya bisa berpindah. Itu dia makanya maksud gue kenapa activation itu penting kok. Oh pasti. Ya kan? Pasti. Ditempel terus gitu di betul, situ. Betul. Kita kalau begitu kita ngedown dikit udah ada yang baru lagi. Sekarang kan ya banyak lah gitu yang naik turun kan tiap hari itu ada aja yang baru. Pasti. Mau pengusaha mau usaha mau bisnis mau selebgram mau apapun itu gitu kan. Setuju. Kayak gitu. Jadi secara nggak langsung lo yang lari itu tuh udah bener banget gitu kok menurut gua gitu. Makanya gua arahnya mikirnya itu supaya lu tetap ini ada activation gitu di atas. Orang ingat lu terus. Pasti. Gitu. Ini si Urban apa gue nya nih? Dua-duanya. Dua-duanya. Akhirnya kan itu. Betul. Akhirnya itu. Betul. Lu melakukan itu ya untuk Urban juga kan. Tapi tidak ada orang yang bisa melakukan selain Rego Lubis tuh kayak seperti itu. Bisa aja kan lah. Tapi menurut gue juga bidang apapun sih Mas ya, lo wajib punya circle yang baik. Setidaknya itu yang gue pelajari. Gue bisa begini karena jujur gue banyak belajar dari Mohan Tank Insomnia, Max Cruz, Vidi. Gue gak segan-segan tuh Mas. Kayak gue di basket lah gitu. Teman-teman lolos. Gofar jadi kan vibe-nya beda tuh Mas. Oh iya ya. Lolos dengan kerajaannya. Mau dong kayak gitu. Kan beda Mas kalau mentality kita udah gengsi aja. Beda gue melulus anak motor. Beda. Tapi karena kita haus mau berhasil juga. Oke, kita bilang oh nih ya begini. Gitu loh. Jadi itu kadang yang gak dilihat orang juga. Lu memang bisnis kompetitor, sikut-sikutan boleh. Tapi jangan lupa juga lu harus punya satu circle yang sebulan sekali nongkrong lah. Makanya tadi kan kita sempat ngobrol di bawah. Ada gap beberapa generasi. Sebenarnya sayang. Lebih baik kan dikolaborasi. Betul. Itu Mas. Itu sih kalau dari gue. Terus lu kalau kayak ngobrol-ngobrol gitu ya, untuk nongkrong gitu, lu emang nelfon orangnya terus pengen ketemu terus ngobrol sharing biasa gitu aja kok gitu nanya-nanya atau gimana sih sistemnya biasanya kalau sekarang gini aja deh, kalau Gofar emang teman SMA gue tuh sama anak lawless. Lu tinggal nelfon. Ngobrol Val gitu. Pai, itu mah tinggal besok ke situ. Ayo deh yuk. Mau ngebahas apa kek gitu. Cuma kalau yang paling contoh menarik adalah gue paling gue sebut deh. Ini silakan di highlight ya. Si Mohan Tank Insomnia.
Itu umurnya kan jauh di bawah gue. Gue nggak segan-segan gue bilang, Mas, gue berguru sama lo. Dia lebih sukses dari gue, titik. Gue nggak malu tuh, Mas. Rico Lubis lo. Brand dia Tangerang lo. Gue Jakarta Selatan lo. Gue berguru dong sama lo. Sampai sekarang gue juga bilang dia guru gue. Salah satu mentor gue. Alhasil apa? Collab gue berjalan karena bersinergi, Mas. Menurut gue banyak brand di luar sana gengsi. Betul. Itu, Mas. Itu tadi yang lu bilang ya gitu, jauh umurnya di bawah, terus itu ya oke, kota berbeda gitu, dan lu jadi guru gue ngomong gitu. Itu nggak semua orang bisa kok. Iya, karena itu juga itu treatment yang gue lakukan juga di saat gue ngundang YouTube channel yang bukan temen gue, notabene, Mas. Halo, gue Rico Lubis dari Urban, gue tau nomor lu dari si A. Mau nggak bro jadi bintang tamu di kita? Oh iya Rico, kalau gue mau gengsi bisa loh, suruh aja si videografer gue, tanya. Tapi kan chemistry-nya beda. Tapi ada yang nolak juga nggak kok gitu? Ada aja. Ya? Ada alasan. Ada. Dia bilang Urban bukan kelas gua. Yoi. Oke siap bos. Gue bilang oke. Ya kawan, tapi dihargain aja dong. Kan dia punya pendapat sendiri dong. Iya kawan. Iya. Terus lo kirimin langsung 1 kontainer. Bro, langsung lagi tiru. Aduh. Good. Gitu. Balas dengan kebaikan kok. Bener. Itu sombong tapi kayaknya. Tapi ada yang nolak. Tapi yang nolak itu dia kayak satu-satunya sih. Soalnya clothing dia. Itu yang mereka bukan kelas gua. Oke. Berarti lu lebih tinggi dari Bim Sleng dong. Berarti lu lebih ya udah. Gitu gue kadang karena menurut gue gini, Mas. Kalau clothing line itu kan skupnya kecil ya. Kalau lu mau sampai mengeksklusifkan diri, oh gue beda nih. Emang lu Gucci. Emang lu Louis Vuitton gitu. Jadi tapi gue enggak, ya buktiin aja sama karya sih. Iya, betul. Buktiin aja sama karya. Result akhirnya kan. Betul. Hasil akhir. Betul, result betul. Iya. Gitu, Mas. Jadi ya gue bersyukur sampai sekarang ya lolos deh. Itu umurnya kan si Aryan itu kepala 4 semua. Tapi lu bisa tembus ke taste milenial, berarti lu berhasil. Nah, gue mau juga tuh berguru sama dia gitu loh. Kayak gitu-gitu kan itu gue serap tuh, Mas. Gue serap, gue nggak bisa mengeksklusifkan diri, gue tidak bisa terafiliasi dengan satu circle, enggak. Itu anak metal, yang ini anak basket, semua gitu loh. Gue main sama Alip John, seniman, ya senang aja. Senang aja. Gue boleh tuh kayaknya ke polisi nanti sama Mohan ya? Boleh. Boleh ya nanti dibantu. Boleh nanti gue. Menarik, gue ya sosok Mohan gitu yang Rico biasa ngomong berguru gitu kan. Iya, gue bisa bilang. Berarti kan ini point of view-nya menarik nih. Iya, gitu kan. Gue bisa bilang dia guru gitu gue. Ya? Clothing ya. Iya. Gue even kayak Gofar dengan scoot merchandise-nya punya. Gue udah rencana maksudnya apa ya kata gue gitu, untuk scootnya gue akan. Lu kenal kan Mas tapi? Nah, Aryan dengan Lawless-nya mungkin gue akan juga gitu. Jadi ya mereka kan punya sudut pandang yang berbeda ya, dia merchandise, tapi mereka punya attitude lah kan. Betul. Ya. Nah itu kan menarik gitu, maksud gue gitu. Pemikiran orang kan menarik nih. Pasti. Gitu. Oh ya, hostnya cari cuan. Ya bisa. Aduh. Gitu Mas Dana. Jadi memang si brand Urban ini juga gue bersyukur bisa lumayan ngebawa gue kemana-mana sih. Iya. Lu secara tim juga semangatnya jadi ada. Balik lagi exposure yang gue dapat dari talk show, dari gue jadi host di Cari Cuan itu kan gue nggak pernah mikirin, Mas. Iya. Itu datang dari Allah lah gitu loh. Iya. Tapi dengan makin mengerucut job alhamdulillah gitu, gue jadi makin mikirin Urban. Jadi ini adalah mobil gue nih, kendaraan gue. Ini harus ganti oli, ini harus gitu sih Mas. Jadi gue masih jauh dari puas, masih ada maternal, masih ada. Jadi itu memacu sih. Jadi memacu kalau FVD COVID. Oh gitu. udah sembuh tapi nggak tahu nih, terakhir dia nge-WhatsApp gitu kan. Gue habis kebetulan 3-4 hari sebelumnya, terus abis dia ngasih tau gitu gue langsung swab. Terus gue negatif, alhamdulillah mantap. OTG dianya. OTG. Iya. Kalau OTG bisa di rumah sih. Udah. Aduh, kesian. Iya. Gitu. Semoga cepat sembuh Vidi. Jadi kayak maternal, Urban gitu kan. Maksudnya bisa salah satu yang jadi acuan lu juga ya gitu ya. Oh iya. Gitu. Ya itu jadi acuan gue juga karena mereka konsisten, berhasil. Yang terakhir, tanpa keluar dari karakternya. Iya, itu sulit sih. Itu yang sulit. Itu yang sulit tuh. Ya kayak contoh, gue nggak tahu gitu. Urban collab dengan
apa ya, pecel ayam. Mungkin duitnya gede tapi gimana ngebungkus ya. Gue sering Mas, gue juga banyak sekarang gini Mas, di saat demo RUU KUHP gue ingat. Itu ada sebuah perguruan tinggi mau collab Mas bikin DPR versus everybody. Gue kasih ratusan juta Mas. Nggak mau gue kalau bicara cuan. Gue rem. Enggak, jangan. Jadi memang itu juga kadang ada collab juga Mas, saya dari brand A gini collab, oke saya dengerin. Nanti projection salesnya sekian, oke. Tar dulu Mas, gue bingung ngebungkus kampanyenya, benang merah kita nggak ada nih. Gitu. Kalau Neon kemarin masih ada Jakarta Bandung apa segala macam gitu loh. Oke. Jadi ya collab itu juga sama kayak orang pacaran sih Mas, lo harus chemistry harus dapat. Iya. Jadi energi bikin kampanyenya sama. Benar. Ya lo juga ngejagain urban itu yang tadi kita berarti bicara masalah idealis, masalah attitude kan. Betul. Itu yang memang lo jaga gitu ya. Betul. Walaupun lari, bikin collab banyak, tetap ada attitude yang harus dijaga. Pasti. Gitu kan. Karena itu memang itu jelas pasti menurut gue juga yakin walaupun gue belum pernah ngerasainnya, itu adalah kepuasan tersendiri itu kok. Iya. Gitu, kita memang saat ini gue cuma bisa admire gitu kan. Gitu kan ngobrol gitu kan. Tapi anjing lo keren nih gitu kan dengan begini nih gitu kan. Keren versi gue at least gitu kan. Ya, gue yakin tuh keren versi lu juga. Ya kan? Terima kasih. Gitu. Oke, kok gue harus narik becak lagi nih kayaknya nih kok. Ya kan? Udah pas sejam nih ya. Iya gitu ya. Terima kasih banyak ya. Lancar semuanya, Urban. Collab-nya juga berjalan lancar. Amin. Laptopnya juga kepake ya kok ya. Kalau enggak gue kasih lu ya. Iya, oke ya. Saksi kalian semua, oke? Ya. Thank you kok ya. Sama-sama sana. Yo. Oke, yo. Swellcast.